KUHP dulu, siapa yang menyatakan bahwa undang-undang KUHP ini berlaku bisa digunakan di sini? Ini sudah 77 tahun loh, dan melewati 7 presiden dan 20 penggantian menteri. Salut buat profesor nih, bisa jadi nih hari ini. Jadi pertanyaannya begitu, siapa nih yang menyatakan bahwa KUHP dulu tuh sah? Nggak ada tanda tangan presiden? Ya, KUHP dulu itu sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, yang kemudian menyatakan bahwa Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië yang di bawah tahun 1915 itu kemudian berlaku. Jadi itu dasarnya adalah pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa segala badan dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Oke. Itu dasarnya kira-kira seperti itu Pak Hotma. Jadi kita anggap itu sah lah ya? Sah ya. Oke, pertanyaannya nih, kenapa sih begitu lama sampai lewat 7 presiden, 20 menteri? Ya memang Pak Hotma, saya selalu mengatakan ya bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang setelah dia terlepas dari penjajahan, dia bisa membuat KUHP dengan begitu cepat. Nggak ada satupun negara di dunia ini. Belanda sendiri ketika terlepas dari jajahan Prancis tahun 1800, dia baru berhasil membuat Wetboek van Strafrecht itu dengan melakukan modifikasi atas kode penal atau kode Napoleon itu dalam waktu 70 tahun. Jadi 1800 dia buat, baru jadi 1870. Kita termasuk cepat, 1963, lalu 2022 akhir ya. Jadi 59 tahun, jadi termasuk cepat. Kalau Portugis sendiri itu dia punya KUHP, dia buat dalam jangka waktu 50 tahun. Jadi memang dalam sejarah pembentukan kodifikasi hukum pidana itu tidak ada satu negara yang cepat bisa melakukan itu. Kalau pertanyaannya mengapa? Karena KUHP ini kan istilahnya babonnya ya. Jadi kitab utamanya, dia mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dia berbicara mengenai kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Jadi menyangkut banyak kepentingan sehingga memang dalam memformulasikan itu tidak boleh tergesa-gesa, harus ekstra hati-hati, kira-kira begitu. Artinya tidak mudah membuat undang-undang seperti ini ya. Betul. Sudah dipikirkan puluhan tahun pun begitu banyak yang mempertanyakan kalau tidak mau dibilang anti. Semua cari-cari gara-gara sama pasal-pasal itu. Ya. Tapi kemarin sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya yang menolak uji material terhadap KUHP baru. Tapi katanya karena orang itu tidak punya legal standing, tidak masuk materinya yang mengajukan. Ya, bisa ya, betul. Ya. Artinya bisa diulangi lagi. Bisa diulangi lagi seperti itu, tapi ya biarkan saja. Itu dah konsekuensinya ya. Prof. Saya mau bertanya juga nih, kenapa, apa yang membedakan secara substansi yang lama dengan yang baru? Kalau yang lama itu kan dia terdiri dari 3 buku ya. Buku 1 ketentuan umum, buku 2 kejahatan, dan buku 3 tentang pelanggaran. Dalam KUHP baru ini hanya ada 2 buku, yaitu buku 1 tentang ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana. Kalau ditanya perbedaan paling mendasar itu justru ada pada buku 1 KUHP ya, mengenai ketentuan umum. Karena apa? Karena kita sudah merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi meletakkan hukum pidana sebagai lex talionis atau sarana balas dendam, tetapi dia sudah berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat keadilan korektif itu punyanya pelaku, artinya dia dikenakan sanksi atas kejahatan yang dia lakukan. Sementara keadilan restoratif itu miliknya korban, dia harus dipulihkan. Kalau keadilan korektif itu miliknya pelaku dan keadilan restoratif itu miliknya korban, maka keadilan rehabilitatif baik milik pelaku maupun korban. Nah, ini berbeda sekali dengan KUHP lama. Dan perbedaan prinsip yang kedua dalam KUHP baru ini, dia tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tapi juga
kemanfaatan dan keadilan, berbeda dengan KUHP yang lama. Bahkan di dalam pasal 53 itu dikatakan apabila antara kepastian hukum dan keadilan bertentangan, maka hakim harus mengutamakan keadilan. Kemudian yang ketiga juga perbedaan prinsip di dalam KUHP baru ini, ada yang disebut dengan istilah standard of sentencing atau pedoman pemidanaan. Jadi di satu sisi hakim diberi kebebasan untuk memutuskan perkara, tetapi di sisi lain dia dipagari oleh 11 standar, 11 parameter, 11 ukuran. Jadi pertama, apakah dia akan menyatakan terdakwa itu bersalah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terdakwa bersalah atau tidak, ancaman pidana apa yang akan dia jatuhkan? Dan yang terakhir, kalau dia akan menjatuhkan ancaman pidana, berapa lama atau berapa besar? Jadi ada dalam pasal 54 itu yang kita kenal dengan istilah standard of sentencing atau pedoman pemidanaan. Perbedaan yang berikut, Pak Hotma, di sini ada pemaafan hakim, ya, atau rechtelijke pardon yang memang itu kita adopsi dari pasal 9 Wetboek van Strafrecht yang berlaku tahun 1980-an di negeri Belanda. Yang berikut juga yang merupakan perbedaan prinsip, meskipun pidana penjara itu masih pidana pokok, tapi dia tidak lagi merupakan pidana yang utama. Jadi dia pidana pokok, tapi dia bukan yang utama. Artinya apa? Artinya memang pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR dengan KUHP baru itu mencegah untuk penjatuhan pidana penjara dalam waktu singkat. Jadi pidana penjara itu tidak lagi dijatuhkan untuk waktu singkat. Pidana penjara itu hanya diperuntukkan untuk masa yang lama. Artinya apa? Ada modifikasi alternatif pidana. Di situ dikatakan kalau ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, maka hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tapi menjatuhkan pidana pengawasan. Kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari 3 tahun, maka hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tapi juga pidana kerja sosial. Jadi memang KUHP baru itu meletakkan pidana penjara itu sebagai last resort atau upaya terakhir apabila ada beberapa keadaan, misalnya terjadi pengulangan perbuatan pidana, atau misalnya terjadi konkursus, atau juga misalnya kejahatan dalam jabatan. Jadi pidana penjara itu sekali lagi memang sengaja dibuat tidak untuk waktu singkat. Ya, kita beralih sedikit aja, Prof. Kan sekarang juga Polri sedang menggalakkan restoratif. Tapi ada seorang pejabat tinggi kita bilang, dalam pidana tidak ada perdamaian. Menurut saya, tujuan tertinggi dari hukum adalah ketertiban dari masyarakat. Kalau dua orang sudah mau berdamai, kenapa tidak? Ya, persis Pak Hotma, memang restoratif justice ini kita sedang menyusun peraturan pemerintah ya tentang restoratif justice atau pemulihan keadilan. Ini kita masih mencari formulasi. Mengapa demikian? Ini satu hal yang baru di kita ya. Meskipun ada peraturan Kapolri tentang restoratif justice, ada juga peraturan Jaksa Agung. Tetapi kalau kita kaji betul antara peraturan Kapolri dan peraturan Jaksa Agung ini, banyak sekali hal-hal yang belum sama. Oleh karena itu dengan peraturan pemerintah terkait restoratif justice ini, diharapkan ada standar, ada ukuran, ada parameter yang sama untuk menerapkan restoratif justice. Misalnya bahwa restoratif justice itu hanya untuk perkara-perkara dengan ancaman pidana tidak lebih dari sekian tahun. Atau misalnya restoratif justice itu untuk perkara yang dampaknya tidak begitu besar. Atau misalnya restoratif justice itu hanya untuk perkara-perkara yang menimbulkan kerugian nyata. Jadi masih banyak hal yang harus kita kaji dan kemudian kita formulasikan, karena bukan saja bagi Indonesia, tapi di dunia ini tidak ada suatu keseragaman terkait restoratif justice ya. Ada negara yang dia menetapkan bahwa restoratif justice itu tidak lebih dari 7 tahun penjara.
ancamannya. Ada negara yang restoratif justice itu tidak lebih dari 5 tahun penjara. Ada negara yang restoratif justice itu untuk perkara-perkara ringan. Tapi yang menarik itu ada satu negara di dunia ini yang dia menerapkan dual track restoratif justice di negara Belgia. Itu setiap perkara apapun, mau pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya, itu bisa diselesaikan secara restoratif justice. Jadi, mengapa dual track restoratif justice? Itu dia berjalan paralel antara proses hukum melalui penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dan juga di sisi lain restoratif justice ini berjalan. Yang menarik di Belgia itu, semakin tinggi nilai keadilan yang diperoleh dari penyelesaian secara restoratif, maka semakin rendah tuntutan pidana. Bahkan dimungkinkan ada pemaafan hakim, terdakwa dinyatakan bersalah tapi tidak diikuti oleh penghukuman. Sebaliknya, semakin kecil nilai restoratif yang didapatkan, maka semakin tinggi tuntutan jaksa. Saya menyimpang dikit, Ya, Prof. Dalam agama Islam kan kalau betul, ya ada semacam ya memaafkan, itu juga sama di Arab juga seperti itu. Memang kalau ada pemaafan, misalnya dalam kasus pembunuhan, maka tidak perlu kisas, tapi dia harus membayar semacam diat, ya semacam denda begitu. Itu saja. Ya, bagus itu, Prof. Terus sekarang gini, tadi Profesor kan bilang ini lex generalis. Ya. Lah, bagaimana dengan lex spesialis yang sudah pernah ada? Ya. Kan ini ketentuan umum, seperti ada mengenai korupsi, mengenai itu kan undang-undang sendiri. Bagaimana dengan kaitan dengan yang umum ini sekarang? Mana yang berlaku nih? Ya. Jadi yang pertama memang di dalam buku 2 KUHP nasional itu ada bab tentang tindak pidana khusus. Jadi tindak pidana khusus itu yang kita atur adalah mengenai tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran berat HAM, dan narkotika. Mengapa ini kita atur di dalam KUHP? Yang pertama, ini sebagai satu bridging articles. Bridging articles itu adalah pasal jembatan, ya, untuk kemudian dia merujuk pada undang-undang khusus yang masih tetap berlaku. Yang kedua yang diatur di dalam bab tentang tindak pidana khusus ini hanyalah core crime. Yang ketiga, apabila terjadi tindak pidana korupsi dan hal-hal yang bersifat khusus yang ada di dalam KUHP itu kemudian mencabut beberapa ketentuan yang ada di dalam undang-undang khusus tersebut. Sebagai misal di dalam undang-undang korupsi misalnya, kita lihat ada 30 jenis perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Di dalam KUHP itu yang diatur hanya 5. Berarti yang 25 kan masih berlaku. Yang 5 yang ada dalam KUHP itu mencabut beberapa ketentuan yang ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Dan di situ juga ada penyesuaian sanksi pidana yang diancamkan. Tapi ini kan nanti baru berlaku tahun 2026 ya. Jadi berlaku efektif itu tanggal 2 Januari 2026. Itu sebetulnya nanti perlu saya tanyakan juga kenapa berlaku 3 tahun. Tapi kita ke pokok nih Pak. Yang kita lihat Prof, sekarang berlaku aturan adat ya di satu daerah. Saya jadi bingung, kita diskusikan di sini. Kalau di satu adat daerah merangkul, saya waktu kita diskusi di satu tempat mencium itu biasa, ada lagunya kan itu. Tapi di satu lain itu berat itu. Yang mana yang diberlakukan? Kalau orang Manado bertentangan adatnya dengan di dalam perlakuannya dengan orang Batak, dilakukan di Jakarta, adat mana yang kita pakai ini? Jadi yang pertama harus dipahami bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang ada dalam pasal 2 itu tidak bisa diperlakukan sembarangan ya. Jadi hukum yang hidup dalam masyarakat itu dia berlaku jika perbuatan yang terjadi itu sama sekali tidak diatur oleh KUHP.
Kalau tidak diatur dari KUHP baru pakai hukum adat. Oke, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hukum yang hidup dalam masyarakat itu berlaku hanya untuk perkara-perkara ringan. Jadi misalnya di Bali itu ada yang namanya dengan pertima. Pertima itu mencuri benda-benda milik yang ada di pura. Iya. Nah, itu kan tidak ada dalam KUHP. Itu pakai itu. Tapi memang ancaman pidananya ringan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hukum yang hidup dalam masyarakat itu berlaku tidak boleh bertentangan dengan, jadi dia ada 4 pagar. 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 1945, 3 itu hak asasi manusia, dan yang keempat adalah prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Yang keempat, hukum yang hidup dalam masyarakat itu nanti diatur dalam peraturan daerah. Kemudian dalam peraturan daerah itu ada pedoman, dan pedoman pembuatan hukum yang hidup dalam masyarakat itu akan dituangkan dalam peraturan pemerintah. Di satu sisi, Pak Hotma, hukum yang hidup dalam masyarakat itu dapat dipakai untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga harus dipahami bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat itu dapat dijadikan alasan untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Tetap ada dua pihak. Jadi itu yang kita kenal dengan istilah asas keseimbangan. Artinya apa, Pak Hotma? Bahwa salah satu parameter atau standar dalam pedoman pemidanaan itu poin ke-11 ada, bukan poin ke-11, dia pakai huruf ya. Huruf yang terakhir itu huruf K. Apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi dijadikan parameter. Ya. Prof, ini kan kesempatan yang luar biasa nih. Jadi menyimpang dikit. Ya. Kalau peraturan pemerintah, saya juga nggak jelas yang ngeluarin siapa. Kan sekarang lagi viral seorang polisi beragama Nasrani mengangkat bayi dari selokan. Dia angkat, dilarang untuk diangkat anak. Karena peraturannya bilang yang mengangkat anak harus agama Muslim. Kalau terjadi seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Begini, saya terus terang Pak Hotma, saya belum membaca mengenai peraturan pemerintah itu, dan kemudian yang kedua saya tidak tahu bahwa peraturan pemerintah itu dia merujuk pada undang-undang mana ya. Karena sependek pengetahuan saya, kalau kita lihat dalam konteks KUH Perdata, ketika kita melakukan adopsi itu kan sebetulnya kan bebas ya. Yang mau diadopsi itu siapa kira-kira begitu. Saya terus terang saya belum membaca ketentuan itu secara detail. Karena saya lihat ada aturan yang sekarang lagi viral. Namun ada beberapa kali juga ternyata bisa yang mengambil Nasrani atau agama lain. Tapi itu satu hal yang akan harus jadi beban pikiran kita. Kasihan sekali si anak itu sudah 3 bulan dijaga sama si polisi itu. Dan kemudian tidak boleh. Oke, kita kembali nih Prof. Ini ada yang lucu juga nih. Bunyi pasalnya memberikan minuman pada orang mabok. Gimana logikanya? Jadi Profesor tahu ya pasalnya ya. Jadi yang pertama itu kan bukan pasal yang baru ya. Pasal itu pasal itu kan ada dalam KUHP yang lama. Sehingga kalau kita bertanya atau ada orang yang mengkritik, mengapa ada pasal seperti ini, maka kita bertanya balik, loh dulu Anda tidak pernah membaca tuh bahwa pasal itu ada dalam KUHP yang lama. Kalau dikatakan bahwa ini bertentangan dengan konstitusi dan lain sebagainya, mengapa dari dulu nggak ada uji kira-kira? Sorry, saya potong. Dari dulu udah begitu bunyinya. Bunyi memberikan minuman pada orang mabok. Artinya saya mau katakan begini, Pak Hotma bisa bayangkan penjajah saja punya aturan seperti itu. Masa kita ini dari zaman Belanda. Jadi begini Pak Hotma, itu adalah orang yang menawarkan minuman kepada orang yang sudah mabuk. Jadi intinya itu adalah terkait sifat bahaya dari minuman itu dan keselamatan dari orang tersebut. Kita tahu betul bahwa di dalam hukum pidana itu ada yang dikenal dengan istilah actio libera in causa. Jadi
keadaan tidak sadarkan diri yang itu dibuat oleh orang tersebut atau orang lain, itu bisa menimbulkan keadaan bahaya. Misalnya kita sudah tahu bahwa orang itu mabuk, lalu kemudian kita tetap menawarkan minuman atau memberikan dia minuman. Ini kan punya efek buruk terhadap orang yang kita beri. Kalau misalnya ada overdosis atau misalnya orang ini dia pada saat ke clubbing atau dia saat ke diskotik atau dia ke tempat di mana terjadi penjualan minuman itu, misalnya dia mengendarai mobil sendiri. Lalu kemudian dia pulang, kalau dia mengendarai mobil dalam keadaan mabuk itu kan sesuatu yang tidak hanya membahayakan diri sendiri tapi juga membahayakan keselamatan orang. Jadi sebenarnya pasal ini dia berkaitan erat dengan keselamatan orang yang diberi minuman tersebut padahal dia diketahui bahwa dia sudah mabuk, dan juga untuk melindungi keselamatan dan kepentingan dari sifat berbahaya tindakan seorang mabuk itu yang mungkin terjadi kepada orang lain. Itu sebetulnya tujuan dari pasal tersebut. Tapi secara contrario, kan bunyi pasalnya dipidana orang memberi minum atau yang menyebabkan pada orang mabuk. Kalau kita kasih saya bukan pemabuk nih, nggak pernah mabuk. Dia kasih pada orang yang sadar sampai mabuk. Oh, kalau pada orang yang sadar tidak. Jadi klausula di situ kan memberikan minuman kepada orang yang mabuk. Ya itu. Kok pada orang yang tidak mabuk? Begini, kan sifat berbahayanya zat adiktif minuman keras atau misalnya rokok dan lain sebagainya, itu kan dia tidak bisa berlaku general ya. Daya tahan tiap orang itu kan berbeda. Kalau dia mabuk berarti ada keadaan di mana sudah melewati ambang batas dari minuman keras itu terhadap diri seseorang. Kalau dia dalam keadaan mabuk kemudian kita tambahi, itu kan berarti lebih menambahkan sifat bahaya itu. Tetapi kalau orang itu masih belum mabuk misalnya, kita memberikan minuman whisky atau apalah Johnny Walker atau Mansion begitu atau tequila, ini kan belum tentu. Jadi kalau di dalam hukum pidana itu salah satu syarat atau elemen perbuatan pidana itu ada yang kita kenal dengan istilah keadaan tambahan yang menyertai perbuatan. Jadi keadaan tambahan yang menyertai perbuatan itu dia harus konkret. Ya, bahwa kalau dia memberikan minuman, ini kan belum tentu orang yang diberi minuman itu akan mabuk. Itu yang belum tentu. Dilihat niat juga, udah mabuk, kamu kasih lagi. Berbeda ya. Kalau orang sudah mabuk terus kemudian dijejelin lagi, itu yang kemudian dikenakan pidana. Oke. Ya. Thank you, Prof. Ini juga mengenai ini yang rada penting nih. 218 mengenai penghinaan presiden. Gimana sih batasan penghinaan dan pengkritik nih? Kan jadi, mohon maaf nih, pendapat kita ya suka-suka si pejabat nih. Saya merasa dihina, saya laporin, padahal itu bentuk kritik. Nggak ada bakunya tuh ya. Oh ini kritik, oh ini penghinaan gitu. Ya, jadi dibaca dalam penjelasan pasal 218 ya. Iya, jadi penjelasan pasal 218 dan penjelasan pasal 240 itu bunyinya sama. Di situ dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi atau mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Dan di situ dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menyerang harkat dan martabat presiden atau wakil presiden, juga yang dimaksudkan dengan penghinaan terhadap lembaga negara. Penghinaan dalam hukum pidana itu hanya ada dua, Pak Hotma. Yang satu adalah menista. Menista itu merendahkan martabat. Jadi dengan menyebutkan kebun binatang atau apalah begitu ya, yang intinya merendahkan dan mencela seseorang. Dan yang kedua, di dalam hukum pidana, penghinaan yang kedua itu adalah fitnah. Saya kira kalau fitnah itu ajaran agama apapun menyatakan itu sebagai suatu perbuatan yang dosa ya. Bahkan misalnya di dalam Islam sendiri, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi yang dimaksudkan dengan menyerang harkat dan martabat
dan yang juga dimasukkan dengan penghinaan itu hanya ada dua, Pak Hotma. Itu sudah diberi batasan di dalam penjelasan pasal 218 maupun pasal 240, yaitu dia merendahkan atau menista atau memfitnah. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di dalam pasal itu bahwa kritik yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, di situ kan dikatakan kritik yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa tidak dapat dipidana. Di situ dikatakan juga bahwa kritik dalam negara demokrasi itu sangat penting sebagai suatu social control, sebagai suatu pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Artinya di situ sudah di-state bahwa di satu sisi penghinaan sudah dibatasi hanya untuk menista dan memfitnah, di sisi lain kritik itu dibolehkan. Kira-kira begitu, Pak Hotma. Tapi menurut kita sudah diskusikan juga, kan beda tipis. Misalnya nih, ini pekerjaan ini nggak beres karena presidennya gemuk sih, nggak bisa mikir tuh presiden gitu. Ya, itu tidak menjadi soal karena yang dikritik adalah kebijakannya. Yang dikritik adalah hasil kerjanya. Yang tidak boleh itu misalnya, presiden itu turunan PKI, ya itu jelas memfitnah. Terus kemudian atau misalnya mempersonifikasikan presiden dengan kebun binatang, itu jelas menista. Kalau gemuk kurus itu biasa. Saya kira itu nggak jadi masalah ya. Oke, sekarang yang rada penting ini. Kenapa sih undang-undang ini baru berlaku 3 tahun lagi? Apa tuh pemikiran? Ya, kalau dulu sebetulnya usulan pemerintah 5 tahun. Usulan DPR 2 tahun, akhirnya kita berunding 3 tahun. Mengapa 3 tahun? Yang pertama, kita harus melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, tapi terutama kepada aparat penegak hukum. Jadi aparat penegak hukum itu sasaran kita sudah pasti semuanya, baik polisi, jaksa, hakim maupun advokat dan juga teman-teman di lembaga pemasyarakatan. Tidak lain dan tidak bukan, Pak Hotma, untuk memastikan ada parameter, ada standar, ada ukuran yang sama dalam menerjemahkan pasal demi pasal yang ada di dalam KUHP baru itu. Jadi ini kita sedang gencar melakukan sosialisasi. Hari Selasa kemarin saya baru pulang dari Aceh, itu sosialisasi yang pertama dilakukan di Aceh. Terus sudah di UI juga sudah, kemudian nanti minggu depan di Jogja, lalu nanti 2 minggu lagi di Bengkulu, 3 minggu lagi di Sumatera Barat. Jadi kita menargetkan itu ada sekitar 16 kota, 16 provinsi ya untuk sosialisasi. Nanti sesudah bulan Juni, Pak Hotma, setelah kita tim ahli pembentuk undang-undang selesai membuat modul, jadi kita sedang membuat modul. Bahkan kita sedang membuat semacam memori lifting sejarah pembentukan KUHP baru itu untuk memberitahukan, untuk menjelaskan mengapa tuh pasal 1 harus bunyinya demikian, mengapa pasal 2 bunyi, jadi semacam latar belakang pasal demi pasal yang ada dalam KUHP itu, apa pertimbangan dirumuskan seperti itu. Sekali lagi itu sangat berharga dalam konteks interpretasi historis apabila terjadi suatu tindak pidana di kemudian hari, lalu kemudian aparat penegak hukum harus menerjemahkan apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Ini akan kita lakukan selama 3 tahun, Pak Hotma. Dan yang kedua, selama masa tunggu ini yang paling penting juga, kita harus membuat berbagai peraturan pelaksana terkait KUHP itu sendiri. Ya, itu penting. Kita kan selalu peraturannya terlambat. Betul. Ya, contohnya aja, kalau terjadi kejahatan dalam tanda kutip sebelum peraturan ini berlaku, undang-undang ini berlaku, dia di tahun inilah dia lakukan kejahatan, tuntutan hukuman setelah berlaku 3 tahun lagi nih. Yang mana yang dipakai nih? Ya, kita kembali ke pasal 3 KUHP baru. Jadi dalam pasal 3 KUHP baru itu banyak sekali yang diatur, ada 7 ayat ya. Intinya dari pasal 3 KUHP nasional itu ya kita kenal dengan istilah Lex Favoreo. Jadi Lex Favoreo itu adalah aturan yang menguntungkan. Artinya apa? Jika terjadi perubahan perundang-undang pidana, maka
terhadap si terlapor, terperiksa, tersangka, terdakwa, bahkan terpidana harus diuntungkan dari perubahan peraturan perundang-undangan itu. Jadi yang berlaku yang meringankan. Yang meringankan, betul. Kira-kira seperti itu. Itu jelas ya, nggak Jelas, mungkin. Ya. tidak mungkin ada multi interpretasi karena ada di dalam pasal 3 itu sudah. Kecuali terjadi diputus sebelum 3 tahun. Betul, ya sudah diputus sebelum 3 tahun itu, maka itu bisa diuntungkan ya, bisa diuntungkan. Jadi misalnya ada perkara nih, sekarang kan KUHP belum berlaku Pak Hotmah. Belum berlaku. Ya, tunggu 3 tahun. 3 tahun kan baru berlaku 2026. Oke. Misalnya sekarang ada orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Ya. Ini sekarang tahun 2023. Katakanlah vonis hakim, dia dijatuhi pidana 7 tahun penjara. Karena dia melakukan di saat undang-undang baru belum berlaku. Jadi misalnya sekarang tahun 2023 dia melakukan pencurian dengan kekerasan, dijatuhi pidana oleh hakim 7 tahun penjara. Berarti kalau dia masuk tahun 2023, ini kan baru dia keluar 2030 kan kira-kira begitu. Itu hitungan kasarnya. Tahun 2026 kan dia baru 3 tahun menjalani hukumannya. Padahal KUHP berlaku 2 Januari 2026 KUHP baru. Di dalam KUHP baru itu ancaman pidana terhadap pencurian dengan kekerasan itu maksimum hanya 5 tahun. Maka dia boleh mengajukan peninjauan kembali untuk bisa keluar ya, dikurangi. Itu sudah ada di dalam pasal 3 itu. Iya. Jadi makanya itu diuntungkan tidak hanya kepada terperiksa, terlapor, tersangka, terdakwa, tapi juga terhadap terpidana. Kira-kira seperti ini. Sekarang yang lagi rame ini, ya, Prof, hukuman mati nih dalam KUHP baru nih. Gimana sih maksudnya? Sebetulnya memang kita di undang-undang ini sepertinya tidak setuju dengan hukuman mati ya. Jadi kalau secara teori kita mau mengatakan bahwa sekarang ini yang sedang kita lakukan, kita merujuk pada abolisionis de facto. Abolisionis de facto itu sudah sejak dulu berlaku di Belgia. Jadi abolisionis de facto itu secara de jure hukuman mati itu ada. Iya betul. Tapi secara de facto tidak pernah dilaksanakan. Itu yang kita sebut dengan istilah abolisionis de facto. Di Indonesia dilaksanakan loh. Bukan. Ini dalam KUHP baru itu ruhnya itu abolisionis de facto. Jadi ada ketentuan pidana mati, tetapi kemudian ada syarat-syarat yang begitu berat untuk melaksanakan eksekusi terhadap pidana mati. Kalau ditanya Pak Hotmar, memang pidana mati ini selalu menimbulkan kontroversi. Itu sebabnya mengapa misalnya di Amerika sampai saat ini kan pidana mati itu belum dihapus di seluruh negara bagian. Hanya beberapa negara bagian masih dilaksanakan pidana mati. Kecuali di negara-negara Eropa yang memang sudah menghapuskan pidana mati. Kalau secara teoretik Pak Hotmar, memang pidana mati ini kan berkaitan dengan paham abolisionis dan paham retensionis. Paham retensionis ini punya dasar argumentasi yang kuat, ya. Jadi mengapa pidana mati itu tetap dipertahankan? Bahkan ada seorang guru besar hukum pidana, tapi dia juga seorang pendeta yang terkenal, Frederick Julius Stahl. Dia mengatakan kalau memang seorang pelaku kejahatan itu tidak bisa lagi diperbaiki, ya sudah dimusnahkan. Itu dasar untuk pidana mati bagi paham retensionis ya. Dan sebaliknya, bagi paham abolisionis yang ingin menghapuskan pidana mati, mereka juga punya dasar argumentasi yang sama kuatnya, bahwa memang tidak ada satupun manusia di dunia ini yang diberi hak untuk mencabut nyawa orang. Lalu kemudian dianggap bertentangan dengan HAM. Lalu kemudian dikatakan kalau itu sudah dieksekusi ternyata ada kekeliruan dalam pengadilan. Lalu kemudian kan terpidana mati itu tidak bisa lagi dikembalikan yang telah dieksekusi. Tetapi juga paham retensionis bisa menjawab itu ketika dikatakan bahwa misalnya ya,
pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana mati itu pidana mati itu bertentangan dengan HAM, maka paham retensionis yang ingin tetap mempertahankan pidana mati itu akan bertanya, apakah pelaku kejahatan dia juga menghormati hak asasi manusia korban? Misalnya dia membunuh dengan sadis, apakah dia menghormati hak asasi manusia korban? Kalau dia tidak menghormati, kenapa dia pelaku kejahatan juga harus dihormati? Kan kira-kira begitu. Jadi pasti ada sanggahan, pasti ada perdebatan antara kedua paham itu. Lalu kemudian kita mencoba mencari titik tengah bagi pidana mati itu. Oke lah, pidana mati sebagai pidana khusus. Jadi sekali lagi dia bukan pidana pokok, tetapi dia sebagai pidana khusus. Apa kekhususannya? Yang pertama, dia dijatuhkan secara selektif. Dan alternatif juga. Sebentar, selektif. Dan yang kedua harus dengan masa percobaan 10 tahun. Mengapa masa percobaan 10 tahun, Pak Hotma? Ini tidak terlepas dari visi KUHP. Visi KUHP itu adalah reintegrasi sosial. Artinya apa? Setiap pelaku kejahatan itu ada semacam second chance. Kesempatan kedua untuk dia bertobat dan dia tidak lagi melakukan kejahatan. Kalau seorang terpidana mati itu begitu jatuh pidana mati, lalu dia dieksekusi, pertanyaannya sederhana, mana visi reintegrasi sosial? Orang kalau sudah mati kan nggak mungkin lagi dia kembali ke masyarakat. Jadi kita merujuk kepada visi itu adalah reintegrasi sosial. Ketika masa 10 tahun itu dia berkelakuan baik, maka akan dirubah menjadi seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu maksimum 20 tahun. Sebaliknya, kalau dalam masa tunggu itu misalnya, dia tetap mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara, ya sudah eksekusi mati itu dilakukan. Ya. Bahkan kalau diperhatikan dalam pasal 102 KUHP itu dikatakan Pak Hotma bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pidana mati ini akan diatur oleh undang-undang. Jadi kita dalam jangka waktu 3 tahun ini punya tugas antara lain adalah membuat undang-undang tentang pidana mati. Kan kelihatannya bahwa pembuat undang-undang ini di ujungnya setuju hukuman mati, namun harus sangat dipersulit. Betul, betul. Kan selektif itu tadi. Juga diatur bahwa tuntutan jaksa tidak boleh hanya hukuman mati, tapi harus ada alternatifnya. Iya, jadi kalau itu kan biasa ya dalam teknis penuntutan jaksa, dia akan ada primer, subsidiar, dan lain sebagainya. Diharuskan itu kalau dalam hal ini. Ya. Juga ada pertanyaan begini, kalau dia berlaku baik, itu kan yang menentukan kepala penjara. Tidak, jadi begini Pak Hotma. Saya potong sedikit, karena ada lawyer lagi berpendapat nanti si kepala sipir itu yang jadi kaya. Itu kan menurut saya itu nggak kena penghinaan itu terhadap pejabat. Saya kalau beberapa waktu, seminggu yang lalu saya di acara Rossi itu Rossi bertanya waktu itu, ini hasutan seperti ini memang make sense atau konyol? Saya katakan konyol ya, karena yang pertama tidak ada satupun ayat di dalam pasal 100, 101, 102 itu yang memberikan kewenangan kepada petugas lapas untuk melakukan penilaian itu. Belum ada, belum diatur. Karena dalam pasal 102 itu akan diatur oleh undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya potong, berarti bukan semata-mata. Bukan. Iya, itu kan pikiran konyol. Ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa sejak KUHP itu diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, kita mengenal yang namanya Kim Wasmat, Hakim Pengawas dan Pengamat. Jadi dalam bayangan kita pembentuk undang-undang, penilaian terhadap kelakuan baik itu tentunya pasti melibatkan teman-teman di lapas. Tetapi Kim Wasmat juga akan berperan di situ, Hakim Pengawas dan Pengamat. Jadi bahkan mungkin ya, sekali lagi kita masih mencoba untuk mengkaji, karena terpidana mati ini khusus dan jumlahnya itu kan sebetulnya tidak begitu banyak ya. Bila dibandingkan jumlah terpidana di kita sekarang itu 270.000, terpidana mati 404 orang. Jadi kalau prosentase kan dari 270.000
Kalau 10% kan 270 Iya, kecil lah. ya. Kalau 1% kan jadi tidak begitu Signifikan. tidak bisa. Kalau 270.000, 27.000 10%-nya, Iya. ya. 10% kan 27.000. Kalau 1%-nya kan 2.700. Kalau 0,5% itu kan baru, jadi itu tidak signifikan sebetulnya. Terpidana mati 404 bila dibandingkan dengan 270.000 terpidana. Kita sedang memikirkan mungkin juga akan melibatkan teman-teman kejaksaan sebagai eksekutor ya, untuk melakukan penilaian terhadap terpidana mati itu apakah dia berkelakuan baik atau tidak. Jadi ini masih panjang Pak. Jadi ini perlu, kenapa saya perlu angkat ini? Karena ini kan berkembang dalam masyarakat. Nanti jadi orang menilai, oh gampang nih pejabat sipirnya itu bisa disogok. Ya, jadi begini. Tidak semudah itu. Saya selalu mengatakan begini Pak Hotma. Biasanya kalau kita mempersepsikan sesuatu itu kan menggambarkan diri kita ya. Ya, jadi ya dia akan melihat segala sesuatu itu sesuai dengan ukuran bajunya. Jadi kalau memang misalnya kita punya positive thinking, maka semuanya akan berprasangka baik ya. Tapi kalau memang kita biasa melakukan hal-hal buruk, maka kita punya persepsi jelek terhadap sesuatu, lalu kemudian menyatakan bahwa ini profesi kepala penjara bisa kaya karena bisa disogok dan lain sebagainya. Coba saja mengatakan yang bilang seperti itu, dia mau nggak jadi sipir atau jadi kepala penjara. Betul. Dan ini penting supaya masyarakat tahu tidak semudah itu. Jangan menjadikan kebiasaan semua bisa dibayar, disogok. Betul. Itu kan buruk sekali kalau orang lihat begitu. Gitu. Oke, kita lanjut nih, Prof. Ini ada juga pasal 412 mengenai bahasa kita kumpul kebo, hidup bersama dan perzinahan. Sangat sulit nih membedakannya nih. Ya, sebetulnya begini. Jadi perzinahan dan kohabitasi itu bedanya yang salah satu atau kedua-duanya sudah terikat perkawinan yang sah, sementara yang satunya sama sekali kedua-duanya tidak terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain. Memang pasal ini Pak Hotma, ketika kita sosialisasi itu terjadi perdebatan secara diametral. Kalau secara diametral itu kan satu maunya ke utara, satu maunya ke selatan. Kita di provinsi, saya lupa kalau tidak salah, sekali lagi kalau saya tidak salah, kalau salah mohon maaf. Kalau tidak salah itu di mana? Sulawesi Utara kalau saya tidak salah waktu itu ya. Itu mereka mengatakan bahwa pasal-pasal ini selayaknya di take out, dikeluarkan dari KUHP karena terlalu mengatur hal-hal yang bersifat private. Tetapi ketika kita ke Sumatera Barat, itu dikatakan pasal ini terlalu lemah karena hanya delik aduan. Seharusnya siapapun bisa melapor karena ini melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau Pak Hotma dihadapkan pada dua pendapat seperti itu, Pak Hotma mau mengikuti yang mana? Kalau kita mengikuti yang satu, maka yang lain akan mengatakan kita tidak aspirasi. Kalau kita mengikuti yang lain, maka yang satu akan mengatakan kita tidak aspiratif. Oleh karena itu, aturan mengenai perzinahan dan kohabitasi ini kita atur dengan pengetatan. Kalau dia sudah berkeluarga, maka yang berhak untuk mengadu hanya suami atau istri. Pasangannya. Ya. Kalau dia belum berkeluarga, maka yang berhak mengadu orang tua atau anak. Itu saja. Itu yang bisa kita batasi. Tetapi ada hal lain, Pak Hotma, yang sebetulnya masyarakat ini tidak sadar bahwa mengapa kita atur seperti itu. Ini sebenarnya ingin melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Pak Hotma tahu sebelum saat ini, Satpol PP itu sering melakukan sweeping, sering melakukan penggerebekan. Ke tempat-tempat kos sekalipun ya. Pertanyaan sederhana begini Pak Hotma. Kalau terhadap satu kejahatan yang disyaratkan sebagai delik aduan, menurut Pak Hotma, aparat penegak hukum boleh sweeping, boleh
Nggak bisa dong. Bisa. Ya sebetulnya pasal ini melindungi. Oleh karena itu di dalam penjelasan pasal tentang perzinahan dan kohabitasi itu dikatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka aturan perundang-undangan di bawahnya tidak berlaku. Artinya apa Pak Hotma? Peraturan daerah tidak boleh membuat ketentuan serupa yang menjadikannya sebagai delik biasa. Nggak boleh. Dia harus menjadikan sebagai delik aduan. Iya, tetap itu ya. Delik aduan. Walaupun dalam pelaksanaan kita diskusikan di sini, kalau ibu bapak udah nggak ada, apa berani anak? Ya itulah. Jadi sebetulnya ya mengapa pasal ini harus ada? Pasal ini harus ada sebagai moral value itu saja Pak Hotma. Iya betul. Ya itu saja. Ya. Meskipun kita katakan susah untuk diaplikasikan. Ya. Kalau soal perzinahan kan ada dalam KUHP lama 284. Saya kepingin dalemin juga nih soal perzinahan itu. Gimana sih sampai kamu memang berzina? Dan perzinahan itu sangat sulit dibuktikan. Betul. Masuk ke hotel berdua, apa itu perzinahan? Ya begini Pak Hotma. Itu 284 KUHP itu kan sudah ada sejak dulu ya tentang perzinahan. Tetapi kita harus tahu Pak Hotma bahwa perzinahan dalam 284 KUHP itu kan ada syarat di situ yang orang tidak kaji secara mendalam. Yang pertama 284 KUHP lama itu seseorang dikatakan berzina atau dia melakukan mengadu seseorang berzina itu kan harus diikuti oleh permintaan cerai. Iya betul kan? Betul. Ya. Dan yang kedua perhatikan Pak Hotma, dalam pasal 284 KUHP itu dikatakan pasal itu hanya berlaku pada mereka yang tunduk pada pasal 27 KUH Perdata. Ada tuh. Kan di dalam 284 KUHP lama kan pasal ini hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada pasal 27 KUH Perdata. Sekaligus saya mau mengatakan bahwa pasal 284 KUHP yang lama itu dibuat dalam nuansa etika Katolik. Dasarnya jelas ya. Jadi karena itu KUHP Belanda merujuk dari KUHP Perancis. KUHP Perancis itu kan rujuknya KUHP Romawi. Kita tahu bahwa di Perancis itu kan mayoritasnya adalah Katolik. Di situ mengapa dia mencantumkan pasal 27 KUH Perdata? Dalam pasal 27 KUH Perdata itu dikatakan bahwa dalam satu waktu seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suami dan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang perempuan sebagai suatu istri. Oh itu dasarnya gitu. Pasal 27 KUH Perdata. Artinya Pak Hotma, kalau seorang yang bukan Katolik dia kena, dia nggak akan kena karena dia mengatakan saya tidak setuju pada pasal 27 KUH Perdata, kan selesai. Ya itu ini dirubah bahwa untuk perzinahan itu memang harus orang tua atau harus suami atau istri. Kalau dia kohabitasi orang tua atau anak. Ya, meskipun tadi yang Pak Hotma katakan yaitu memang sulit menjerat. Tapi moral value itu tadi. Oke, Prof. Ini kan bikin undang-undang ini udah setengah mati ya. Makan hati, makan batin juga. Apalagi setelah keluar banyak dikritik. Kan makanya harus disosialisasikan. Boleh nggak kita bertanya, apa sih peran advokat juga mensosialisasikan KUHP baru ini? Supaya kita bisa sama-sama meringankan beban. Ya, Pak kita ini. Baik, Pak Hotma, memang sasaran kita setelah bulan Juni, saat nanti modul itu sudah jadi, maka kita akan bekerja sama dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan Mahkamah Agung, juga dengan organisasi profesi advokat untuk melakukan sosialisasi khusus terhadap teman-teman advokat, polisi, jaksa, dan hakim. Yang tadi saya katakan tidak lain dan tidak bukan untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap KUHP baru ini. Yang paling sulit kan di dalam pelaksanaannya. Nanti kalau ada perbedaan tafsir yang bisa benar ya. Ya, Pak. Saya mau bertanya lagi satu aja terakhir, Prof. Apa pesan Prof untuk masyarakatnya mengenai undang-undang KUHP yang baru ini? Ya, ini sebetulnya saya potong sebentar. Ini kebanyakan
bahkan orang yang mengerti hukum banyak mengkritik, hanya mengkritik. Ya. Ya, dan itu membawa impact yang luar biasa pada masyarakat. Apa pesan Profesor kepada kita-kita nih, para penasihat hukum lah, yang lebih mengerti hukum? Ya, kalau pesan saya cuma satu. Tolong dibaca baik-baik buku 1 dulu, baru membaca buku 2. Karena apa? Karena buku 1 itu dia memberikan landasan untuk bekerjanya buku 2. Buku 1 itu isinya asas, teori, doktrin. Makanya ketentuan umum di situ. Jadi misalnya ada pengkritik mengatakan bahwa dengan KUHP baru ini sedikit-sedikit di penjara. Itu salah. Karena apa? Di buku 1 sudah memberikan batasan. Visi kita KUHP itu kan tadi saya katakan mencegah penjatuhan pidana dalam waktu singkat. Pidana penjara dalam waktu singkat. Pidana penjara hanya untuk jangka waktu yang lama. Jadi tidak benar kalau sedikit-sedikit di penjara ya. Yang kedua, Pak Hotma, ini yang paling sulit, kita harus merubah mindset masyarakat Indonesia. Termasuk para lawyer termasuk aparat penegak hukum, termasuk polisi, hakim, jaksa maupun advokat. Mengapa Pak Hotma? Sederhana saja, kalau kita ini kemalingan, kita ini ditipu, kita ini dianiaya, yang ada dalam benak kita agar pelakunya sesegera mungkin ditangkap, ditahan, dan dihukum seberat-beratnya. Artinya apa? Mindset kita kan masih mindset balas dendam. Mindset kita kan masih menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Padahal dalam KUHP baru ini sudah tidak lagi. Nah, ini yang bagi kita paling sulit merubah mindset masyarakat dan tentunya juga aparat penegak hukum. Sehingga saya kira memang perlu kita sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai ada perubahan paradigma yang sangat mendasar dengan KUHP baru ini. Oke, terima kasih Prof atas kehadirannya. Saya sangat menghargai bukan hanya kehadiran Profesor di podcast kami, tapi buat saya sudah dengan sejujurnya, mohon maaf nih pemirsa, Profesor ini profesor saya, dalam arti kata ngajarin saya di dalam S3 gitu. Sekarang kan serangan bukan kepada hasilnya KUHP baru, kepada pembuatnya, bahkan kepada profesor pun banyak yang miring. Saya sebagai yang lebih tua ini maju terus pantang mundur ya. Sepanjang niatnya baik untuk bangsa kita, maju terus Prof. Makasih Pak Hotma. God bless you, Prof.